Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 22 Maret 2024 teman-teman ya. Saya akan membahas saham untuk besok Senin ya. Ada satu saham yang dibeli sudah tinggi dan ketemu resistan, ternyata malah di breakout. Baik, sebelum masuk ke materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bahasan ISG dulu. Seperti ini adalah kondisi dari ISG, boleh dibilang rentang geraknya sama, rentang geraknya sempit ya. Untuk support masih bisa digunakan yang kemarin 7297, resistan di sekitar 7362, kemudian 7397. Dan untuk support ada support yang cukup penting di 7263 ya teman-teman. Ya hari ini ISG-nya ya boleh dibilang geraknya sempit ya, Jumat hanya naik 11 poin. Pergerakan dari ISG yang tidak kemana-mana. Kalau kita lihat hari ini juga saham-saham penggerak indeksnya boleh dibilang impas ya. Big Four Banking, BCA, minus tipis, BRI naik tipis. Kemudian BMRI tetap, sedangkan BBNI sedikit naik ya. Yang lainnya tidak ada yang signifikan naik, hanya ICBP 1,59% naik, selebihnya banyak yang netral. Sepertinya pergerakan hari ini boleh dibilang ya nggak begitu menarik ya teman-teman. Nggak begitu menarik kalau pegang sahamnya yang itu-itu ya, yang nggak bergerak begitu. Tapi mungkin kalau teman-teman belinya saham yang saya bahas kemarin, mungkin ya hari ini adalah hari yang menarik begitu. Ya karena kemarin ada satu saham yang saya bahas ternyata hari ini breakout. Baik, kita lanjut dulu bahasan ke World Index, World Market seperti itu. Bursa Amerika tadi malam kompak naik 0,6, 0,2, 0,32 secara berurutan. Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500. Kemudian untuk bursa Asia hari ini mix, bursa Eropa juga mix hari ini. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu harga komoditas ya. Kita update dulu untuk harga komoditas. Ini adalah crude oil masih di kisaran 81,4 ya. Kemarin sempat terkoreksi. Retracement ini mencoba untuk naik lagi teman-teman. Brent juga sama. Natural gasnya masih tetap. Harganya masih cenderung turun ya begitu. Untuk coal ini juga mengalami koreksi, retracement. CPO juga mengalami koreksi atau retracement. Emas setelah sentuh harga baru di sekitar 2188 ya. Per troy ounce ini mengalami koreksi atau retracement. Timah juga mengalami penurunan, teman-teman bisa ngelihat permetalan hari ini tidak begitu menarik pergerakannya ya. Untuk nikelnya setelah terkoreksi kemarin hari ini mengalami rebound dari retracement atau dari koreksinya. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu saham-saham ya yang menarik hari ini, karena memang sebenarnya tidak banyak yang menarik hari ini. Kalau pegangnya sahamnya rata-rata geraknya ya tetap di situ aja. Walaupun hari ini kalau kita lihat birunya banyak di atas ya, ini artinya sektor-sektor ini pada hijau. Ini dimotori oleh sektor health. Teman-teman nanti lihat saham-saham seperti KF, INAF, IRA. Ini adalah baru hari pertama setelah mengalami penurunan yang cukup lama ya. Ya, nanti ada triknya tersendiri sebenarnya untuk trading saham-saham tersebut. Kalau yang nggak tahu mungkin tidak usah saja, karena saya sendiri juga kadang miss ya, kadang bisa, kadang miss. Tapi lebih baik kalau nggak benar-benar nggak tahu pergerakannya, ya nggak ikut ya seperti itu ya. Kemudian saham tekno hari ini juga pada bergerak ya. Kemudian saham trans juga pada bergerak. Oke teman-teman, saya sudah menyiarkan beberapa saham untuk kita bahas untuk malam hari ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk kemarin ya saya awali yang pertama. Untuk kemarin itu ada satu saham yang mana saham ini kemarin saya bahas ya. BBTN Net Buy, kemarin catatannya volume up,
Kemudian komposisi buyer versus seller 65% buy at over dan 35% sell at bid. Dan saya beri bintang besar teman-teman. Ternyata saham ini modelan buy high sell high ya. Buat teman-teman yang menggunakan tape reading untuk trading di saham ini sepertinya masih bisa karena memang pergerakannya ini sangat-sangat flowing ya, sangat-sangat mengalir dengan volume pergerakan yang sangat bagus. Saya sempat menganalisa ini ada apa untuk pergerakan dari si BBTN karena kalau kita lihat BBTN ini adalah ex-date dividend ya teman-teman, ex-date dividend, dan saya juga tidak mendapatkan info yang ada apa sih kok bisa bergerak sedemikian ini karena habis ex-date dividend sudah balik ke harganya, dan juga untuk laporan keuangan sepertinya juga sudah keluar ya beberapa hari yang lalu. Di sini juga tidak ada berita yang bisa menjelaskan kenapa tiba-tiba naik seperti itu. Saya tadi udah search seperti itu. Tapi overall karena saya bukan trader yang berdasarkan berita, jadi saya bergerak sebelum saham itu bergerak. Jadi ya sudahlah. Kalau teman-teman yang tahu beritanya mungkin silakan komen, karena setelah saya cari sudah bagi dividen, berarti harusnya sudah usai hype-nya ya, dan sudah mulai balik, dan juga mungkin tidak ada hal yang lain karena saham-saham perbankan lain secara umum juga ya masih pada di situ-situ aja ya. Secara umum masih pada di situ-situ aja pergerakannya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dulu bahasan saham yang pertama itu adalah BBTN ya. Nah teman-teman, hari ini BBTN tembus resisten dan juga malah ngebreak lagi teman-teman ya. Oke, indikator apa yang bisa kita baca dari pergerakan si BBTN ini teman-teman? Bahwasanya di catatan saya kemarin rebound dari overshoot dari 61,8 retracement. Ceritanya yang pertama adalah ketika dia bagi dividen ya, dia akan turun sampai di sekitar ya garis biru ini, dan ternyata benar sudah sampai di situ. Ini sudah overshoot ya. Break dari 38 retracement, targetnya ke 61 karena dia bagi dividen di titik biru ini, dan memang kesampaian di titik itu. Besoknya rebound langsung lewatin di atas atau rebound dari 61,8 retracement. Rebound dari 61,8 retracement ini secara Fibonacci, maka kenaikannya minimal di 38,2 retracement, bahkan sama dia dilebihin, bisa melewati resisten di atasnya, dan bahkan langsung digas hari ini. Baik, kita akan ukur kenaikan BBTN menggunakan ADX ya. BBTN menggunakan ADX line. Ini seperti ini memang ya, kalau kita lihat setelah kenaikan yang kemarin, ini kan birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol, berarti ini arahnya bener naik. Terus kemudian mengalami penurunan momentum sampai akhirnya dia habis, arahnya turun. Baru kemudian sekitar tanggal 21 ya, sebenarnya kalau secara momentum itu baru kemarin dia mulai bergerak. Kalau kita menggunakan indikator momentum, karena memang indikator ini sifatnya adalah lagging ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan indikator tentu mendapatkan data yang lebih lambat ya, karena harus terkonfirm dulu seperti itu. Baik momentum maupun MACD, kita cek dulu di MACD BBTN ya. MACD pun oke, di MACD bisa saya jelaskan seperti ini ya. Ini adalah MACD dari BBTN teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya curi start beli, itu adalah ketika dari MACD histogram yang paling dalam ini dia beranjak ke naik. Jadi di sini ya sekitar tanggal 20 belinya yang paling bagus ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan indikator, maka mungkin ketika ex-date dividend ini kebetulan barengin itu, maka teman-teman sudah jaga-jaga beli di garis line biru ini ya, tanpa indikator. Makanya kenapa saya bilang yang tanpa indikator ini itu adalah trading yang paling cepat menurut saya, karena hanya membaca candle. Jadi kita tidak membutuhkan konfirmasi dari pembacaan indikator ya. Tapi kalau teman-teman mau yang agak lebih cepat, bukan daily tapi menggunakan M60 ya di sini, maka indikator akan memberikan bacaan yang lebih tepat ya di sekitar tanggal 19 teman-teman. 19 itu di harga 1300 BBTN ya. Up langsung di sini dia ngelewatin 0, indikatornya momentumnya ngelewatin 0, ini artinya dia mulai serius, mulai untuk kita warning untuk masuk ya di sekitar sini. Baru kemudian dia
benar-benar serius itu ketika sudah ada di atas 100 ya. Dimana itu terjadi di 1430-an, itu tanggal ya hari ini sebenarnya gitu. Tapi tentu sudah telat ya. Karena dari 60 menit ini teman-teman, ini pembacaannya adalah di sekitar 19 yang paling cepat. Itu kalau teman-teman mau tidak ketinggalan, yaitu dengan menggunakan candle 60 ini ya, 60 detik seperti itu. Kalau sekarang daily-nya ini hari ini sudah bermain di atas 100. Ini alasan kenapa saya masih pegang ini saham buy high sell high ya teman-teman untuk BBTN. Sorry untuk bahasanya jadi agak panjang. Saya akan kembalikan ke polosan dari BBTN karena memang saya suka yang polosan ya. Oke, BBTN hari ini dia naik dan beberapa indikator yang kemarin saya gunakan untuk masuk di BBTN ini masih mengkonfirmasi kenaikan ini saham teman-teman, yaitu volume asingnya masuk hari ini dan juga untuk volume transaksinya besar ya. Volume transaksi besar, volume asing besar. Nah teman-teman lihat nih di daily udah break, kemudian di weekly-nya dia juga sudah ngelewatin EMA 200 weekly, di monthly-nya juga dia masih panjang perjalanannya. Jadi ya kalau kemarin Big Four Banking sudah pada bergerak, ya biasanya kalau Big Four Banking bergerak karena profitnya bagus, ini kan sektor usahanya sama. Sehingga istilahnya tidak heran kalau saham-saham sektor yang sama lainnya atau istilahnya second liner banking seperti itu, dia juga tentu akan bisa menghasilkan modelan laba yang sama teman-teman seperti itu. Jadi ini yang lebih menarik adalah the next-nya setelah Big Four Banking ini pada bergerak, maka kita perhatikan second liner banking seperti itu. Oke, ini untuk ini ya BBTN. Terus kemudian secara indikator moving average semuanya ini ya, semuanya perfect bullish, yang pendek di atas yang pendek di atas yang lebih panjang, di atas yang paling panjang ya. Baik, kemudian kita cek dulu intraday-nya dari BBTN teman-teman. BBTN intraday-nya juga masih bagus ya, 67% buy at over, dengan asing yang masuk ada ini ya, asing-asing yang masuk ada YU, YPAK dan BK ya untuk di BBTN. Oke, baik, kemudian kita cek BDMN teman-teman. BDMN ya memang dia hari ini mencoba untuk menaikkan resistan, dan resistan ini yang bisa dilewatin sekitar 2970. Ini adalah resistan 50 retracement dari tren dia turun ini. Sekaligus dia ada beberapa resistan, memang di situ ya, ini kuncinya resistan 50 retracement. Beberapa kali dites nggak mampu dan hari ini ternyata dia bisa melewatin resistan itu teman-teman. Ini adalah untuk Bank Danamon. Kemudian kita cek dulu asingnya udah 2 hari ini masuk ya teman-teman. Asingnya udah 2 hari ini masuk dengan volume hari ini tinggi. Ini mirip-mirip BBTN kemarin ya. Oke, terus yang harus kita perhatikan juga ini ya, persentase di sini sebentar. Oke, BDMN ini buy overnya BDMN. Oke. Nah di sini juga dominan teman-teman ya, 59% buy at over untuk BDMN. Silakan teman-teman tandain karena ini bentuk-bentuknya adalah mirip dengan BBTN yang kemarin ya, mirip dengan BBTN yang kemarin. Baik teman-teman, berikutnya agro. Ini dulu sering trading tapi sekarang udah enggak ya. Ini hari ini dia bisa lewatin resistan. Sementara saya catat gini dulu, saya nggak punya barangnya ya. Yang saya lihat 2 hari ini ya, kayak kita lihat dulu. 2 hari ini untuk agro juga terjadi kenaikan asing akumulasinya ya. Volume hari ini juga besar ya. Kemudian hari ini sepertinya ada news tanggal 22 ya. Agro buyback saham 60 miliar ya. Silakan teman-teman cari beritanya sendiri. Intinya hari ini ada berita seperti itu. Tapi intinya kalau saya utamanya adalah apa yang terjadi di chartnya seperti itu. Chart itu sudah menceritakan semuanya ya teman-teman.
Ketika dia terjadi kenaikan volume seperti itu, naik dengan dorongan volume dan asingnya net buy, biasanya itu yang mendasari saya kenapa masuk di saham tersebut. Oke, kita cek dulu intraday-nya dari saham agro, teman-teman. Oke, koneksinya error, teman-teman. Koneksinya error, oke. Di sini 59% buy at over ya, teman-teman. 59% buy at over. Saya nggak bisa tampilin chart buy at over-nya karena error ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu langsung ke sini. Oke, baik, berikutnya adalah TOWR, teman-teman. Berikutnya adalah TOWR, ini masih di bawah, jadi mesti harus hati-hati. Hari ini ada percobaan naik atau ya sudah naik dari dasar 2 hari ini. Saya nggak punya barangnya ya, teman-teman. Resistannya, oke, kalau kita kecilin dulu saja, jangan menggunakan resistan yang besar itu. Ya, dia bisa ngelewatin 870, berikutnya 885 resistan, target resistan 895, teman-teman ya. Kemudian untuk TOWR kita cek, hari ini juga asingnya masuk ya. Volumenya memang masih belum kebentuk ya. Untuk di sini kita cek dulu TOWR. Oke. TOWR sepertinya saya nggak bisa nampilin buy at over ini karena error ya, teman-teman. Jadi saya tutup aja, saya nggak gunain ini karena error, nggak bisa loading dia. Oke, sekarang bisa ya, sekarang bisa ini. Untuk TOWR teman-teman ini 64% buy at over ya, dominasinya. Baik, kemudian Avia kita cek dulu harganya memang kemarin sempat di 600-an ya. Nah, Avia ini teman-teman, ini ketemu 50 retracement, sangat wajar terjadi koreksi di sini. Itu sangat sering satu saham ketika rebound dari dasar sini, maka ada resisten 23, 38, 50 dan ini cukup sakral ya teman-teman, karena ini 1, 2, 3, 4 kali dia nggak mampu, akhirnya koreksi. Koreksinya udah saya gambarin, sebenarnya kemarin tuh koreksinya kan di bawah 38, jadi targetnya dia ada di 494, ternyata nggak sampai di situ, langsung rebound dari 38. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 38, 23 atau di atas 540, 570, potensi upside-nya tinggi, tapi perhatikan lagi nanti di sekitar 50 retracement tetap ada resistan karena sudah 4 kali dites dia nggak mampu ya. Avia hari ini volume masih begitu ini, dan sayangnya untuk Avia ini asingnya malah keluar besar hari ini, asingnya keluar besar. Avia oke. Oke, asingnya keluar besar, intraday-nya kita lihat 59% buy at over. Oke, baik teman-teman, sekilas hari ini kelompok saham farmasi itu pada naik ya. Saya tahunya sore, saya hari ini agak sibuk sebenarnya, cuman saya sempat cut ya. Jadi saya sempat cut saham TINS, bukan cut ya, keluar dulu karena turun dalam. Saya switching tambahkan ke BBTN. Tapi sore ngelihat KF-nya naik seperti ini, saya nggak tergoda, saya cuman biasanya mantau ada apa. Kalau ini saham juga biasanya kalau bergerak dia beberapa hari seperti itu ya. Ini kan kemarin juga sebelumnya bergerak seperti itu, cuman saya nggak ini sih, nggak ikut dan memang kurang tertarik ya. Cuman biasanya memang saya pantau KF ya, kemudian INAF juga sama, dan model pergerakannya biasanya itu sama dan bareng ya. Nah seperti ini sama dan bareng, kemudian IRA juga sama ya, sama dan bareng persis. Jadi kalau teman-teman trading biasanya barengan, kalau ya saham kelompok itu naik, biasanya naiknya juga bareng gitu. Saya nggak punya, ketiganya nggak ada. Kita cek dulu asingnya ya biasa sajalah begitu. Volume besar ketika lagi naik ini, IRA juga volume besar, INAF juga volume besar. Sekilas saja ya teman-teman, saham-saham terkait ini naik. Ada yang mampu trading di saham-saham seperti ini, tapi kalau misalkan Anda belum punya pemahaman dan kemampuan trading di saham-saham model begini, sebaiknya pahami kemampuan Anda di mana, seperti itu.
Baik, kemudian ASA teman-teman ya. Kita cek dulu ASA rental ini kan. Ya, teman-teman, ini ASA, ini ada konsolidasi sudah sekitar seminggu. Apakah dia akan koreksi atau ini persiapan untuk lanjut naik ya? Yang pasti dia sekarang mampu bertahan di atas 820-an ya, 800-an lah. Resistan nanti di 861, 911 ya untuk ASA teman-teman ya. Volumenya ketika naik ini cukup terbentuk, cukup konsisten, dan 2 hari ini asing ada naik volume akumulasinya. Ini yang wajib teman-teman perhatikan ya. Ini yang wajib teman-teman perhatikan. ASA sekarang. Oke, ASA ya masih imbang, buyer sellernya masih imbang. Oke, baik teman-teman, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan kali ini. Hari ini tidak begitu menarik marketnya. Kalau pegang sahamnya kurang tepat atau yang tidak bergerak, ya hari ini nggak menarik seperti itu. Nah, kebetulan karena saya kemarin masuk teams nggak bergerak, hari ini malah turun, saya buang dulu dan saya switchingkan ke BBTN ya, karena saya BBTN masuk dari kemarin, cuman hari ini ngelihat pergerakannya seperti itu, saya akhirnya nambahin lagi untuk tradingan begitu ya, untuk tradingan di BBTN, karena prinsip saya kalau lagi ada saham yang pergerakannya ngejos banget, biasanya saya bisa di satu akun saya bisa all in di saham tersebut, karena akun ini nggak begitu besar sehingga saya bisa all in, beda sama akun satu saya yang besar sehingga lebih lamban pergerakannya begitu. Kalau akun-akun yang kecil ini biasanya sama saya hanya satu saham aja di akun tersebut sehingga lebih lincah bergerak begitu ya. Kalau yang satunya memang tidak lincah karena ini ya, istilahnya memang pembeliannya secara average gitu. Kalau yang satu biasanya kalau saya ngelihat pergerakannya kenceng, saya akan masuk untuk metode buy high, sell high seperti itu. Dan akun satu ini sering cut loss, kalau nggak cocok langsung cut loss begitu. Karena memang dia hanya memanfaatkan momentum kenaikan yang sangat kuat sekali. Makanya di sini judulnya adalah beli tinggi, belinya udah tinggi, jualnya juga lebih tinggi. Ketemu resistan dia malah breakout, itu yang saya suka. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.